Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izin mengumpulkan tugas final. Perkenalkan, nama saya Erika Rodianta Tarigan, nomor induk mahasiswi B2406379, kelas D01, Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo, mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi, dosen pengampu Ibu B.D.A. Fatima Jamir, SSIT, SKM, MKes. Tugas penyuluhan screening prakonsepsi. Topik bahasan screening prakonsepsi, yang pertama definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga data dasar screening, yang keempat masalah yang dihadapi sebelum konsepsi, yang kelima faktor lain yang mempengaruhi penilaian prakonsepsi. Definisi, screening merupakan suatu pemeriksaan asimptomatik pada satu atau sekelompok orang untuk mengklasifikasikan dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit. Prakonsepsi merupakan penggabungan dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum, konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur wanita dan sel sperma pria. Screening prakonsepsi. Screening prakonsepsi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui risiko medis, perilaku, dan kondisi sosial terhadap kesehatan wanita ataupun pasangan usia produktif yang berencana untuk hamil. Screening prakonsepsi sebaiknya dilakukan melibatkan beberapa ahli terkait seperti dokter, spesialis kandungan, penyakit dalam, dan dokter anak untuk mengetahui riwayat kehamilan sebelumnya, riwayat medis, riwayat penyakit genetik, risiko penggunaan zat berbahaya, serta permasalahan status gizi. Tujuan screening prakonsepsi agar pasangan memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik terkait kesehatan sebelum kehamilan, agar calon ibu memasuki kehamilan dalam kondisi kesehatan yang optimal, untuk menurunkan resiko kehamilan yang tidak diharapkan dari riwayat kehamilan sebelumnya dengan melakukan persiapan sebelum kehamilan. Data dasar screening dari riwayat pasien, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Data dasar screening dari riwayat pasien. Riwayat penyakit dahulu yang dapat menjadi penyakit dalam kehamilan seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan paru, tiroid, riwayat kejang, infeksi, dan lain-lain. Riwayat konsumsi obat-obatan rutin yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, keadaan gizi pada calon ibu hamil, riwayat vaksinasi seperti hepatitis B, toksoid, cacar, campak, dan lain-lain. Riwayat keputihan, menstruasi, perdarahan, penggunaan kontrasepsi, riwayat infertilitas maupun riwayat penyakit seksual menular juga merupakan hal penting untuk diketahui dari para calon ibu. Data dasar screening dari riwayat pasien yang riwayat penyakit keluarga untuk mendeteksi ada tidaknya riwayat retardasi mental, malformasi kongenital, infertilitas maupun keguguran. Riwayat sosial seperti tempat kerja, merokok, konsumsi alkohol, obat-obatan, kafein juga penting karena sebaiknya dihindari selama mempersiapkan kehamilan. Masalah psikososial yang terjadi sebelum dan dalam kehamilan seperti depresi juga harus diketahui agar dapat dilakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan menghindarkan calon ibu dari stres berlebih. Data dasar screening, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kandungan dasar, pemeriksaan payudara, analisis berat badan atau indeks massa tubuh, tekanan darah. Data dasar screening dari pemeriksaan laboratorium seperti pap smear, ultrasonografi pelvis atau USG, hitungan sel darah lengkap, golongan darah, pemeriksaan hepatitis B, pemeriksaan diabetes, tes antibodi rubella, pemeriksaan penyakit kelamin, pemeriksaan HIV. Masalah yang dihadapi sebelum konsepsi dari penyakit genetik yakni pencegahan primer, menghindari faktor penyebab karena saat ini sudah semakin banyak penyakit kelainan kongenital yang telah diketahui etiologinya. Cacat saat lahir merupakan penyebab utama mortalitas bayi dan 20% penyebab kematian bayi. Pencegahan sekunder dilakukan identifikasi dan penghentian kelamin yang terkena penyakit. Manfaat konseling diukur dengan membandingkan insiden kasus baru sebelum dan sesudah dimulainya konseling. Kemudian dari penyakit kronis, diabetes mellitus, epilepsi, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit tiroid, asma, penyakit jantung.
Faktor lain yang mempengaruhi prakonsepsi dari riwayat reproduksi, riwayat konsumsi alkohol dan merokok, riwayat sosial, riwayat pemakaian obat-obatan terlarang, riwayat KDRT, imunitas, lingkungan, dan gizi. Riwayat reproduksi, informasi didapat melalui kuesioner pada kunjungan rutin prakehamilan, mencakup usaha-usaha sebelum kehamilan, adanya infertilitas, hasil kehamilan abnormal termasuk abortus, kehamilan ektopik, kematian janin berulang. Perlu juga riwayat keluarga terdekat, contohnya pada abortus berulang atau adanya kelainan susunan kromosom. Perlu dicatat pemakaian teknologi reproduksi untuk menjadi hamil, misal penyuntikan sperma intrasitoplasma atau intracytoplasmic sperm injection atau ICSI yang berkaitan dengan adanya penyulit tertentu. Faktor risiko persalinan prematur rekuren, preeklamsia, dan seksio sesaria berulang. Riwayat konsumsi alkohol dan rokok. Retardasi mental yang berhubungan dengan alkohol saat ini merupakan satu-satunya sindroma retardasi mental yang dapat diatasi dengan pencegahan primer. Pecandu alkohol dapat diidentifikasi dengan kuesioner berupa rangkaian 4 pertanyaan mengenai adanya toleransi terhadap alkohol, rasa terganggu mengenai kebiasaan minum, usaha untuk mengurangi, dan riwayat minum. Perokok meningkatkan risiko partus prematur, restriksi pertumbuhan janin, berat bayi lahir rendah, attention deficit hyperactive disorder atau ADHD, serta masalah perilaku dan belajar saat anak mencapai usia sekolah. Riwayat sosial. Usia ibu mempengaruhi hasil akhir kehamilan. Kehamilan usia 15-19 tahun, risiko anemia dan janin dengan pertumbuhan terhambat, persalinan prematur dan angka kematian bayi lebih tinggi, sering tidak direncanakan sehingga tidak ada konseling. Remaja masih dalam masa tumbuh kembang sehingga butuh kalori yang lebih besar daripada wanita yang lebih tua, sering BB kurang, kehamilan usia lebih 35 tahun, berkaitan dengan penyulit obstetri, meningkatkan morbiditas dan mortalitas prenatal. Riwayat pemakaian obatan terlarang, opium, mempunyai efek neonatus withdrawal, tangisan bayi, hekpishet, tidak mau menyusui, tremor, mengantuk, muntah, diare, dan terkadang kejang. Risiko penularan HIV dan hepatitis pada penggunaan jarum bersama konsumsi kokain mempunyai efek pada ibu, vasokonstriksi di samping efek kardiotoksik. Komplikasi terhadap kehamilan, abortus spontan, IUFD PROM, kelahiran preterm, IUGR, dan solusio plasenta. Bersifat teratogenik, mikrosefal, malformasi traktus genitourinary, risiko abnormalitas neurobehavior, dan gangguan orientasi. Penggunaan amfetamin berhubungan dengan berkurangnya lingkar kepala janin dan meningkatnya risiko solusio plasenta, IUGR, dan IUFD. Riwayat KDRT, riwayat kekerasan dalam rumah tangga berhubungan dengan pasangan pecandu alkohol atau obat terlarang, menganggur dan memiliki latar belakang pendidikan atau pendapatan yang rendah serta riwayat pernah dipenjara. Imunitas, konseling prakehamilan, penilaian atas imunitas terhadap rubella dan hepatitis B, vaksin, tetanus toksoid, bakteri atau virus dimatikan, influenza, pneumokokus, hepatitis B, meningokokus, rabies atau virus hidup yang sudah dilemahkan seperti campak, gondongan, polio, rubella, cacar air. Pemberian vaksin hidup selama kehamilan tidak dianjurkan dan idealnya diberikan paling sedikit 3 bulan sebelum kehamilan. Lingkungan, pajanan lingkungan mencakup organisme infeksius seperti perawat, NICU, perawat unit dialisis, mungkin terpajam virus, petugas penitipan anak dan guru di sekolah juga beresiko terpajam virus. Pekerja industri yang hamil mungkin terpajam zat-zat kimia seperti logam berat atau pelarut organik. Konselin pajanan lingkungan, hindari pajanan tersebut sebelum dan selama kehamilan. Gizi, kebiasaan makan seperti pica eating disorder sering dikaitkan dengan anemia. Diet vegetarian memperlihatkan defisiensi protein tetapi dapat dikoreksi dengan meningkatkan konsumsi telur dan keju. Konsumsi vitamin A berlebihan tidak dianjurkan karena mempunyai efek teratogenik terhadap manusia pada dosis 20.000 sampai 50.000 IU per hari, diantaranya malformasi janin. Obesitas berhubungan dengan penyulit seperti hipertensi, preeklamsia, DM gestasional, tromboflebitis, kelainan persalinan, kehamilan postmatur, seksio sesaria, dan penyulit
operasi. Defisiensi gizi seperti anoreksia dan bulimia meningkatkan risiko timbulnya masalah terkait misalnya gangguan elektronik, aritmia jantung, dan kelainan saluran cerna. Screening prakonsepsi bermanfaat bagi pasangan usia subur untuk menyiapkan lingkungan yang optimal bagi perkembangan konseptus, memperhatikan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi hasil akhir kehamilan. Jika didapatkan kondisi patologis saat screening, dapat dilakukan strategi untuk mengurangi atau mengeliminasi pengaruh patologis. Terima kasih.